poin kalau 20 baru deh, tapi Nova sepertinya bakal mendapatkan cobaan yang berikutnya. Jimmy sudah membuka jalan ke bagian depan, ada DA yang sudah mulai menunggu Jimmy. Wow, Jimmy barbar banget, dia bakal langsung tabrak menuju ke arah komponnya. Mobil bakal bergerak, kali ini Watts-nya berhasil mendapatkan satu, namun trading terjadi 1-1. Ada Silas dan ada ASL. Ada third party di bagian perbukitan, ini bukan fight yang diinginkan untuk Nova karena DA sudah mempunyai kompon, tapi Nova belum melakukan setup mereka sama sekali. Oh, kita bakal dari tim DA tampaknya sudah mau nge-press juga ke arah tim Nova XGF, di mana ASL lagi menunggu momen juga untuk mengganggu pergerakan mereka. Oh, Jimmy. Nova tinggal menyisakan satu player doang yang masih aktif dan 3 player yang dalam posisi knock. Molotov dilempar menuju ke arah bawah, belum menemukan posisi dari last man standing dari tim Nova XGF. 3 player yang sudah knock dan tampaknya dari kill feed berubah kali ini di kiri. Betul, lebih gede terlihat banget, jelas man. dan lebih bisa bilang clear untuk para penonton menyaksikan kill feednya. King cabut Harus aja, cabut. Oh, nggak bisa. ditembak. Lumayan sekarat, akankah King bisa kabur kali ini? Ya, ini bakal langsung di-spray sama 4 player dari tim DA. DA bener-bener bagus banget setup mereka dan ini YOLO move dari tim Nova. Itu YOLO banget, setup push mereka tuh YOLO. Betul, tapi baik lagi Pas, inilah game pertama. Game yang acak-acakan di awal permainan dan tampak kita bakal lihat dari tim Aero menemukan satu. Gewi lumayan low juga, BTR juga terlihat akan maju langsung menuju ke bagian-bagian depan. Depan ada tim Footballis. Tampaknya dua pemain dari tim PW88 sudah ke take down. Oke, kali ini tinggal 2 player yang tersisa. Aerowolf bakal memangsa 2 player yang ada di bagian depan kali ini. Granat bakal dilemparkan, belum ada backup position dari PW88 yang lainnya. Dan sepertinya Ice bakal mundur ke arah belakang dan Double T juga mundur ke arah belakang. Ini bakal direlakan 2 player yang terkenok di bagian depan dari tim Aerowolf. Betul, Aerowolf masih memiliki kumpulan juga di mana ada Double T langsung di take down oleh Potato. Dan Spaff langsung mendapatkan serang Gewi juga. Kita bakal kali dari tim Aerowolf. Tampaknya para serigala dari Indonesia mengamuk dan menumbangkan satu persatu dari lawan mereka. Betul, main Aerowolf bener-bener galak banget untuk di match yang pertama kali ini. Mereka sudah mendapatkan 3 poin kill untuk 14 menit pertama. Ini dia ahli Drake Indonesia ya? Yes, betul. Langsung sprint di match yang pertama. Tapi yang lebih gua harapkan adalah permainan yang sangat konsisten dari tim-tim Indonesia. Betul, karena baik lagi senjata yang paling kuat adalah konsistensi. Ya betul, gue setuju banget sama hal itu. Karena lu dapet chicken 1 kali 2 kali, tapi kalau habis itu lu nggak bisa bermain dengan stabil, apalah guna sebuah poin kalau lu nggak bisa bertahan di posisi atas. Betul, lebih baik konsisten setiap game, nggak wah mainnya, tapi nggak pernah sampai jelek. Tapi mereka bakal mendapatkan kontesan yang berikutnya. Kali ini Superna sudah mulai mengokak granat, ada Ewan di bawahnya sana, di bawah bukit. Nades bakal langsung dilemparkan, meletup, tidak memberikan damage sama sekali. Ada Jin juga, 6ix9ine yang sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kanan dan Jax terjebak di arah belakang. Jax bakal memberikan backup dari arah Shake. Seorang diri aja, 1 orang menahan di bagian belakang. Betul, gue rasa dengan tim A1 menghindari orang di belakang itu untuk menjaga. Tidak ada nge-backstep mereka dari sisi ladang. Dan kita bakal ini sudah pindah termasuk ya. Aerowolf yang harus pindah posisi juga dengan A1, pindah ke sisi kiri, perbukitan juga tapi tampaknya satu jatuh. Dante dalam posisi knock. Kita bakal lihat dari tim Aerowolf tampaknya perlu meng-clearing sisi belakang kalau mereka pengen mendapatkan sisi depan yang enak juga kali ini. Lempar bom terus juga ke arah lawan mereka dan Nare mengumpulkan kill tambahan lagi. Aerowolf 4 kill di awal permainan. Gokil, 6ix9ine juga udah mulai terjebak, 1 orang di bagian kanan. Sinister juga terjebak di arah sebelah kiri. Kali ini ada smoke yang bakal dilemparkan Nades oleh seorang Potato, dilempar lagi menukik tajam menuju ke bagian lower ground. Tidak mendapatkan apapun tapi ada 10 damage yang masuk dari menuju ke arah seorang Sinister. Bakal ada spray through the smoke. Potato belum mendapatkan hit marknya ke arah Sinister. Sinister bergerak menuju ke arah mobil dan di sisi yang lain ternyata Nades-nya berhasil menjatuhkan 2 player dari Corina Power. What a nice play. Betul, kita bakal dari tim KP hanya bermodalkan 1 shot kecil dan tampaknya A1 dengan 3 anggota mereka sudah menjaga ujung circle berdempetan dengan tim Aerowolf. Tapi kalau ngomong high ground advantage, dimenangkan oleh Aerowolf tapi Super Una perlu diselamatkan segera juga. Di mana Footballis bakal langsung pindah posisi juga. Takut gua. Ini nggak boleh lama. Gue takut banget sih, takut ditabrak nih Aerowolf-nya. Aerowolf nggak boleh lama. Kalaupun mereka nggak ditabrak sama Footballis, ini bahaya banget. HBD. Ada yang memberikan HBD langsung tersungkur. 1 pemain dari Footballis dipulangkan menuju ke arah lobby. PW88 berhasil mendapatkan poin pertama mereka. Betul, kita bakal lihat tim Footballis nanti pengen menabrak ke Aerowolf. Bener, mereka pengen motongin Aerowolf. Betul. Malah ke take down oleh tim PW88 dan membuat mereka sedikit susah untuk men-take down dan mengambil posisi tim Aerowolf. Ini balap-balapan antara Aerowolf yang bakal motong Footballis atau Footballis yang bakal motong Aerowolf. Betul, tadi gue takut banget sumpah. Kalau Aerowolf dipotong, Spaff itu bisa menjadi satu malapetaka bagi mereka, tapi kita pindahkan sedikit ke arah tim BTR dan mereka berada di ujung circle, perlu beradu dengan tim RRQ kalau mereka pengen masuk lebih dalam lagi. Betul, ini udah mulai dijagain lagi dan sepertinya 2 El Clasico ini tidak berpindah terlalu jauh flow. Mereka bakal tetap bertemu dan bertemu kembali. Dan di sisi yang lain kalau kita lihat dari Solus, DA kehilangan 1 player, mereka tersungkur langsung menuju ke arah tanah, masih bisa diselamatkan. Bigetron membutuhkan informasi yang lebih jelas lagi supaya mereka bisa mendapatkan posisi di dalam circle yang keempat. Betul, kita bakal lihat tim BTR tampaknya juga bersebelahan dengan tim Aerowolf, cuma belum saling melihat karena
karena adanya smoke yang di-setup oleh tim Aerowolf untuk menjadi free satu hit. tembok nggak ngeliat. bayangan tapi nggak melihat pergerakan Footballis yang langsung menggunakan kendaraan. Lova Azim bakal pindah posisi dan tampaknya Aero masih memiliki posisi dalam circle kali ini. Ya, posisi mereka masih sungguh nyaman dan sepertinya PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Bahkan tim kedua ternyata setelah tim Secret. Weh, gue nggak fokus ngelihat Secret perang, tiba-tiba mereka udah dipulangkan ke arah lobby. Kapan pulang ya? Makanya gue juga bingung. Kayak gue nggak lihat mereka terlalu banyak aksi di awal. Di awal sempat terlihat, Iya. lalu menghilang, lalu bener-bener pulang ke lobby. Wah, gila. Oke. Padahal itu kill feed udah gede banget, tapi gue masih ngelewatin momen Secretnya hilang loh. Mungkin karena rusuh kali tadi ya. Kita Iya, lagi mungkin fokus karena sama rusuh Rimindo banget, tadi ya. betul. Betul, karena tadi kita benar-benar fokus ngelihat Aerowolf yang lagi perang sama Ewan, terus ngelihat BTR juga yang berusaha memotong rotasi dari tim RRQ, sama ada peperangan juga tadi di awal-awal ya. Betul, di mana cukup banyak tim yang clash di awal permainan, termasuk tim Aerowolf tadi berhasil meratakan total 4 orang di awal permainan kali ini ya. Apakah BTR ada knock juga playernya? Kita bakal lihat sebentar lagi akankah BTR masuk dalam safe zone dengan aman dan tentram kali ini. Karena Aerowolf sudah aman masuk ke safe zone. Betul, Aerowolf udah aman banget, mereka bahkan bisa memotong rotasi dari tim E1 kali ini. Signan sudah mulai bergerak, sementara Superman bakal langsung mengokang. Kali ini granatnya di cancel dan memberikan spray dengan menggunakan M4 scope 3-nya, memotong rotasi dari E1. Ada Jax yang terjebak. Itu smoke yang tidak terlalu banyak sepertinya dan mobil juga sudah mulai berasap. Jax beruntungnya dia punya satu gundukan yang agak landai, jadi bisa nge-cover tembakan dari tim Aerowolf. Betul, tapi tembakan yang dimiliki sangat-sangat minim nih. Dan Ya, tampaknya Luxi Luxi dipulangkan ke arah lobby. Bahkan 2 pemainnya sudah kena ini. Microboy. Dimana Microboy menyusul juga. Menyisakan 2 pemain dari BTR yang masuk ke dalam safe zone. Ya, oh my god, BTR 2 player mereka bahkan pincang kali ini. Zeus sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, mereka mendapatkan 3 poin kill aja. Nggak masalah, setengahnya pulang bawa poin kill. Betul, kita bakal lihat dari tim Aero tampaknya Wah, pengen nge-push ke arah tim A1. Satu knock, One tinggal down. menyisakan satu lagi berada di belakang Jax. pohon. Kill tambahan lagi bagi tim Aerowolf dan 5 kill sudah dikantongi. Jax, selesai. Aerowolf galak banget bro. Indo Pride-nya di spam guys. Aerowolf gokil banget sih, match Gokil pertamanya benar-benar barbar. Ini baru Aerowolf. Ya, betul. Ini namanya The Real Aerowolf Limax. Iya, sudah bakal kayak juga dari pergerakan tim BTR tampaknya mereka menyisakan 2 pemain lagi. Ryzen dan juga Zuxino coba mencari poin maksimal di game pertama kali ini ya. Wow, PR cukup banyak untuk kedua tim Indonesia karena mereka belum masuk ke dalam zona. Aerowolf butuh bergerak cukup jauh untuk masuk dan ternyata Nova sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena tadi mereka tinggal King doang kalau nggak salah. Betul, angkat takedown juga dan memulangkan semua anggota tim Nova XQF. Tapi dari 4AM masih strong dengan 4 anggota mereka bakal menjadi satu tim yang patut diwaspadai. Nggak cuma oleh tim Indo, tapi oleh semua tim lainnya. Betul, 4AM di mana sih posisinya dia? Dia di sebelah kiri ya? Kiri dia. Di kiri itu arah barat benar-benar kosong. Cuma mereka yang menguasai di arah baratnya. Dan sepertinya dari ASL juga sudah mulai kehilangan. Himen sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Super Lunar pun tertangkap oleh DA. Karena posisi Aerowolf buat masuk ke dalam zona itu butuh effort banget bro. Betul, dan menyisakan Spav di tengah-tengah zona kali ini. Dan Spav pun ke take down, sayang Oh my banget. God. Menyisakan satu player terakhir dari tim Aerowolf kali ini ya. Ya, masih tersisa di arah belakang. Seorang diri aja kali ini. Bahkan dari Ryzen pun terpick off oleh ASL. Cari mendapatkan satu player. Zuxi mendapatkan satu orang juga. Belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan sepertinya BTR hanya menyisakan last man standing mereka. Ada Zuxi yang tertahan seorang diri kali ini. Betul, dari tim Indo masing-masing tinggal memiliki satu player lagi dan Zuxi pun ke take down di kali ini ya. Ya, Dengan nice satu try. poin kill dan juga satu poin placement. Betul, nice try buat Red Alliance di match yang pertama. Kali ini dari Aerowolf mereka masih bertahan dengan satu player mereka. Kita masih punya satu perwakilan dari Indonesia. Betul, satu pemain terakhir kali ini masih bertahan juga. Kita doakan bersama agar pemain terakhir di tim Aerowolf bisa memaksimalkan jumlah poin pada game kali ini. Betul, dan RRQ juga masih bertahan. Padahal RRQ tadi di awal-awal tuh ketemu sama 2 tim, bahkan 3 tim. Tapi kali ini mereka masih bisa bertahan sampai di Oh, triple yang ke take kelima. down Potato, potatonya. nice try. Nice try, Nice try. Good job banget buat Aerowolf. Mereka bermain dengan sangat-sangat maksimal untuk di match yang pertama. Betul, dengan jumlah kill yang cukup banyak dan menutupi jumlah poin perolehan pada ronde pertama kita. Betul. Kita bakal fokus di dalam game kali ini di mana masih menyisakan 8 total tim ASL dan kelar semua. langsung pulang secara instan. Karena ke mobil deh. Itu antara mobil atau nades. Karena dari tadi kalau gue lihat, mau itu kill dari granat ataupun kill dari mobil yang meledak, gambarnya tetap kekeran, Flo. Betul. Itu cuma menyatakan bahwa dia dipulangkan karena lobby. Ya, Kenok nggak deh? betul. Kenok nggak dimunculin di kill feed? Kenok tadi muncul. Kenok dia ada ngerangkaknya Oh, kalau nggak ngerangkak salah. ya. Tapi Ada. ini langsung di semua nih. Oh, berarti ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi di match pertama Betul, ini. perlu kita melihat nih. Perlu kita lihat-lihat dan intip-intip lagi. Dan G9 pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. RRQ menyisakan Beer 11 dan juga D2E. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakannya seorang Beer 11 pelan-pelan merangkak. Dari tim RRQ tinggal menyisakan 2 player lagi. Beer dan juga tim dan juga D2E. Yang pisah posisi Jauh banget. mereka. Satu pinggir jalan, satu dekat pantai. Ups, dan Navi sepertinya sudah mulai terspot. D2E ingin langsung memulangkan
menumbangkan satu player menuju ke arah lobby dan berhasil dari Tixi tidak pakai lama langsung disungkurkan dan dipulangkan ke arah lobby menjadi poin untuk RRQ. Betul, ini posisi dia tuh enak banget. Tapi sayang banget dia perlu keluar dari gundukan dia. Kalau dia nggak perlu pindah, dia mungkin mendapatkan tempat yang terenak. Tapi kali ini terpaksa pindah juga menuju ke perbukitan, perlu nyebrang jalanan kalau dia pengen selamat menuju ke arah safe zone. Oke, dari tim RRQ sudah mulai bergerak dan sudah mulai maju sedikit masuk menuju ke bagian zona tapi masih butuh bergerak sedikit lagi. Sementara kalau mereka ngambil sisi sebelah kirinya, itu bakal kelihatan sama 4AM. Iya, dia perlu berhati-hati banget dan perlu menyelinap masuk ke dalam area safe zone-nya. Ini Kita zonanya bakal lihat seru kayak ya. ini. Wah, ini seru banget sih. Ini Betul. parah serunya Buat kita, buat kita. buat player mimpi buruk kayak gini nih. Dak-dikduk mereka. Udah dak-dikduk banget karena kalau menurut gue yang paling enak tuh yang ada di arah utara dan di sisi barat saat ini. Berarti bukan RRQ, 4AM itu enak banget posisi mereka. Footballis juga cukup enak karena mereka udah masuk ke dalam zona walaupun terspot sama 4AM. Betul, dan tampaknya itu juga berpangkar lobby menyisakan satu pemain dari tim RRQ Dom bertahan kali ini. Dari 4AM akhirnya mulai muncul juga di permukaan, sudah mulai maju juga dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka pada kesempatan kali ini. Betul, masih utuh. Satu udah pulang, Hasakinya udah dipulangkan karena lobby. Udah Oh iya, pulang. Hasaki ya. Hasaki udah pulang tapi ini free shoot banget dari arah DA. Tadi Silas, tertangkap dari arah sebelah mana? Dari arah sebelah kiri ternyata masih ada tim yang menembak menuju ke arah mereka. Tapi ternyata dari 4AM masih ada 4 player mereka. Lalu Kalau- apa warna abu-abu tadi dari Shinhei? Oh, Kenok pun abu-abu. Oh, Kenok abu-abu, tapi cuma satu, padahal Kenok 2. Betul. Kita bakal clean sih abis ini Pelajarin ya. dulu lah ya. Pelajarin dulu kita sistemnya Oke. seperti apa. Nampaknya RRQ pulang ke arah lobby menyisakan, oh tidak ada menyisakan tim saya manapun di top 4. Betul, ini udah wow, 4AM mendapatkan top 3-nya di circle yang ke-6, 24 menit game berjalan. Mereka masih prima dengan 4 player mereka. 2 Kenok tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim 4AM dengan 4 anggota mereka sudah berhasil di revive. Mereka bakal maju 4 ke lawan depan dan 3. coba untuk men-take down tim Navi. Cepet banget ya, zona Cepet banget, ke-6 udah zona ke-6. abis semua. Betul, dan ini 4 lawan 3. Posisinya enak banget kalau kita lihat dari Navi. Mereka punya obstacles-nya juga. Tapi kalau misalkan circle-nya ngedonat, ini nggak enak buat kedua tim ini. Lebih nggak enak buat Navinya sih. Betul, Karena dia harus nyebrang jalan dan itu open field. Kecuali pindah ke bagian dia, Ya, kecuali ke arah Navinya. Kita lihat lah antara 4AM atau Navi. atau Karena donat. atau mendonat itu dia. Oh, 4AM untung dari segi zona. What a nice zone. Sangat Untuk diuntungkan. 4AM dan Navi tidak ingin mengambil waktu yang cukup lama untuk memikirkan berpindah. Mereka bakal langsung pindah, tabrak langsung ke bagian tengah kali ini. Melempar nades, ada satu orang yang ada di balik smoke kali ini. Oldboy juga bakal melakukan setup smoke dan nades-nya tidak memberikan damage 1% pun ke player dari 4AM. Betul, kita bakal lempar bom juga lontarkan dari dua sisi kali ini. Dari jumlah anggota memang dimenangkan oleh tim 4AM, tapi Hasaki take down membuat keadaannya imbang kembali untuk Navi dan juga 4AM. Lemparan bom dengan mode FPP Oh, itu bisa dilontarkan kena satu. juga dan tampaknya dari tim 4AM hampir ke take down. Betul, itu masakannya lama banget tadi yang dilempar sama Oldboy menuju ke arah sebelah kanan. Hampir menumbangkan satu player dari 4AM. Ya, kita bakal dari 4AM tampaknya bermain dengan area sangat kecil. Matic Navi bergerak. gak goyang, dia langsung mengambil high ground dari tim 4AM. Ya, mereka nggak ngambil lowernya, tapi mereka berusaha menyeimbangkan posisi mereka dengan 4AM saat ini, di mana setup 4AM ada di bagian lempengan atau di arah bagian yang paling tinggi untuk circle yang ke-7. Betul, kita bakal lihat dari tim 4AM perlu menahan ya di lower ground dan dari Navi sudah mengelilingi pergerakan dari tim 4AM, tapi tampaknya Outboy hampir ke take down, terkena beberapa peluru tapi nggak Tapi sampai dapat satu knock. Dapat satu knock. Sin berhasil ditumbangkan oleh tim Navi kali ini dan nades-nya hampir menumbangkan satu player dari tim Navi kali ini. Dan sepertinya dari Oldboy sudah mengetahui di mana posisi Suk berada. Bakal ada spray lagi, terus ada smoke, belum menumbangkan satupun player dari tim. Belum ada korban yang bertambah maksud gue dari 4AM karena baru menjatuhkan satu player dari 4AM. Betul, kita bakal ada seorang Outboy bakal mencoba untuk melihat kiri dan kanan juga mencari posisi dari tim 4AM. Belum berhasil revive, tapi dari seorang Matic lumayan low ketembak juga dan perlu berhati-hati. Jangan sampai terlalu open menghadapi tim 4AM. Betul, ini bakal langsung digas dan sepertinya masih bisa diselamatkan satu player dari 4AM. Sin masih bisa dihidupkan kembali, diangkat kembali dan mereka bakal kembali bangkit dengan 4 player mereka. Belum berimbang jumlahnya, masih 4 lawan 3. Tapi sepertinya dari Navi mereka sudah mengendorkan lemparan utility-nya, sudah mulai terspot kali ini. Suk mendapatkan hitmark menuju ke arah Matic dan Matic ditumbangkan. 1 down dari Navi. Iya, kita bakal dari seorang Suk kali ini bahkan memang lagi tapi belum menemukan sisa 2 anggota Navi berada di mana dan dia nggak mau terlalu terbuka. Takutnya di flank dari sisi yang berbeda. Betul, dan Oldboy sepertinya juga udah mulai ketahuan. Hasakinya tumbang. 2 orang ternyata trading terjadi 1 lawan 1. Kondisi berimbang 1v1 situation antara seorang, siapa sih itu? Meku ya? Ya, Ya, Meku dan juga masih, 2 ternyata. 3. Wait, 3. ini agak beda loh Flo. Apa tuh? Yang kenok dan segala macamnya. Oh, oke. 1 lawan, ya ini bakal 4AM harusnya. Ini harusnya 4AM, tapi Harusnya kita bakal 4AM. dari sini Yap, take down 4AM. dan winner chicken dari bagi tim 4AM kembali menunjukkan kenapa mereka bisa berada di peringkat pertama